Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang ini apakah tentang si bungsu saja? Ternyata enggak. Di situ ada dua anak, si sulung dan si bungsu. Kisah si bungsu sebenarnya cerita tentang apa? Kisah si bungsu ini sebenarnya cerita tentang jalan anugerah, di mana orang-orang yang sudah pergi jauh, sudah foya-foya, hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, tapi karena anugerah Tuhan, si bungsu ini pulang. Lama-lama bosen dalam dosanya. Ada satu titik kejenuhan, dalam dosa juga ada titik kejenuhan. Tetapi ketahuilah, ketika itu habislah segala sesuatunya, maka si bungsu ini bekerja karena uangnya habis. Pelacur juga nggak mau terima lagi, teman-teman judinya juga nggak mau berteman lagi. Akhirnya ditendang keluar dari ruangan pelacur, ditendang dari meja judi. Akhirnya mau nggak mau dia harus bekerja. Nggak punya keahlian, nggak punya ijazah. Akhirnya dia bekerja di tempat kandang babi. Disitulah dia kelaparan. Dan si bungsu ini mulai memakan makanan babi. Pemilik kandang babi juga nggak setuju, nggak ngizinin makanan buat babi dimakan sama dia. Akhirnya ditendang lagi, jadi 3 kali ditendang. Nah, disitulah yang namanya jalan anugerah. Ketika dia sadar bahwa, wah, aku makan makanan babi aja nggak diizinin, dipecat, ditendang. Sementara hamba-hamba dari ayahku makan berlimpah-limpah, sehat-sehat, gemuk-gemuk, segar-segar. Aku makan makanan babi, itu juga sisa makanan babi. Aku gak diizinin. Nah, sadar itu adalah titik penting di hadapan Tuhan. Tapi masalahnya ketika kita tahu cerita tentang si sulung juga ternyata anak yang hilang. Kenapa? Jadi di rumah itu ada 2 anak yang hilang. Si sulung anak yang hilang, si bungsu anak yang hilang. Bedanya apa? Bedanya si bungsu anak yang hilang yang pergi meninggalkan rumah. Si sulung anak yang hilang yang diam di dalam rumah. Si bungsu pergi dengan harta bendanya. Si sulung anak yang hilang yang diam di rumah sebagai karyawan, bukan sebagai anak. Dia nggak ngerti hubungan dengan papanya. Diam di rumah, rajin serajin-rajinnya. Dia tinggal sebagai seorang karyawan, nggak punya hubungan. Baik, rajin, semangat, teliti, berbuat apapun yang diperintahkan oleh papahnya, tidak pernah dia bantah. Tapi masalahnya apa? Dia nggak ngerti hati papahnya. Dia nggak paham karena nggak pernah membangun hubungan dengan papahnya. Boleh dikatakan luar sana anak yang hilang yang pergi jauh, mungkin kita adalah anak yang hilang sebagai si sulung. Rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi kita nggak punya koneksi dengan Tuhan. Kita hanya menganggap bahwa apa yang Papa perintahkan akan aku lakukan. Aku nggak pernah membantah sedikit pun perkataan Papa. Apa yang Papa perintahkan aku lakukan. Tapi papahnya, kok kamu kayak karyawan, nggak punya hubungan, nggak bisa duduk bareng. Jangan-jangan kita adalah si sulung, anak yang hilang tapi di dalam rumah. Kenapa? Nggak ada hubungan, nggak ngerti hati Tuhan. Semua perintah dilakukan, tapi Tuhan datang tuh bukan supaya kita melakukan perintah. Tuhan datang itu untuk punya hubungan dengan kita. Orang yang melakukan perintah itu hamba. Hamba nggak punya hubungan dengan Tuhan. Yesus berkata, kalau hamba nggak pernah tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya.